Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai 14. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti teman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?"
Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah supaya mereka bertobat. Kita telah memasuki masa Prapaskah. Masa ini adalah sebuah undangan dari Tuhan agar kita bertobat. Bertobat bukan sekedar kita berhenti berbuat dosa, melainkan hidup kita diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memanggil kita untuk bertobat, artinya kita dipanggil kembali untuk meneguhkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus memanggil seorang pemungut cukai bernama Lewi. Bagi orang Yahudi, terutama kaum Farisi, pemungut cukai ada dalam golongan kaum fasik dan pendosa. Mereka harus dijauhi agar tidak mencemari orang-orang saleh. Tetapi Tuhan Yesus justru memanggil Lewi dan makan bersama-sama dengan banyak orang yang dianggap berdosa. Hal ini menimbulkan polemik. Namun Tuhan Yesus bersabda, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Kita tahu bahwa Lewi ini bertobat dan meninggalkan segala sesuatu. Ia menjadi salah satu rasul dan menulis Injil. Ia dikenal dengan nama Matius. Saudara-saudariku terkasih, kita semua adalah orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan mencintai kita justru karena kita bercela. Mari kita menjawab panggilan Tuhan itu dengan cara bertobat. Bertobat dengan meninggalkan segala sesuatu yang jahat dan menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Nya. Gereja memberikan fasilitas agar kita merasakan cinta Tuhan itu, yakni sakramen tobat. Jangan sia-siakan rahmat Tuhan ini. Santo Agustinus berkata, orang beriman adalah orang berdosa yang selalu bertobat. Semoga demikian. Amin.